Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pekan depan rencananya vaksin COVID-19 buatan Sinovac akan mulai disuntikan kepada tenaga kesehatan. Namun hingga hari ini Emergency Use Authorization atau EUA belum juga dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keterangan persnya hari ini, BPOM mengaku masih menunggu data interim uji klinik tahap 3 dari Bandung, Jawa Barat. Namun, optimistis hasil efikasi vaksin dapat terbit sebelum jadwal penyuntikan Presiden Jokowi pada tanggal 13 Januari. Di sisi lain pemirsa, kabar baik datang hari ini dari Majelis Ulama Indonesia. MUI resmi menyatakan vaksin Sinovac suci dan halal. Dengan perkembangannya per hari ini, akankah izin penggunaan darurat atau EUA terbit sebelum tanggal 13 Januari? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Beni Lukito menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu data hasil uji klinik fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung sebelum menerbitkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat. Beni memaparkan jika laporan tersebut sudah diterima, BPOM akan segera membahas bersama dalam waktu yang tidak lama. Per hari ini sudah dilakukan intensif juga, hari ini juga sudah dilakukan rapat evaluasi intensif bersama tim Komnas Penilai Obat terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan lengkap. Dan segera juga nanti akan ada pertemuan final sebelum bisa menerapkan emergency authorization. Saat ini Badan POM telah memasuki tahap akhir evaluasi hasil uji klinik. Sebelumnya, tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran telah menyerahkan laporan interim uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac kepada PT Bio Farma. Selanjutnya, Bio Farma menyerahkan laporan tersebut kepada BPOM yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan darurat. Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan izin penggunaan darurat. Di sisi lain, pemerintah telah menjadwalkan vaksinasi mulai dilakukan pekan kedua Januari. Sebanyak 5,8 juta orang akan divaksinasi pada bulan Januari ini. Namun, Presiden kembali menegaskan bahwa vaksinasi baru akan dilakukan setelah izin penggunaan darurat diberikan oleh BPOM. Pertanyaannya, vaksinasinya kapan? Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya jawab minggu depan. Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM. Itu tahapan itu harus kita lalui. Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Selain di Indonesia, uji klinik vaksin COVID-19 buatan Sinovac juga dilakukan di Brazil dan Turki. Hasil uji klinik di Brazil ditemukan vaksin Sinovac memiliki efektivitas 78%. Sementara di Turki, vaksin tersebut memiliki efektivitas 91%. Tim Liputan Metro TV. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sepakat vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac asal Tiongkok suci dan halal. Meski demikian, MUI masih menunggu aspek keamanan dari BPOM untuk kemudian menerbitkan fatwa halalnya. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari Badan POM. Dengan demikian, Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China ini
akan menunggu hasil final dari Badan POM mengenai aspek ketoyibannya. Pemirsa, MUI sudah menyatakan vaksin Sinovac suci dan halal. Sementara izin penggunaan darurat dari BPOM menunggu laporan data interim 3 bulan dari Bandung, Jawa Barat. Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, kemudian Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh, juru bicara Satgas COVID-19 PBID Dr. Erina Burhan, dan juga anggota ITAGI Indonesian Technical Advisory Group on Immunization Dr. Kuncoro Harimurti. Selamat malam Pak Asrorun, Ibu Nadia, Dr. Erina, dan juga Dr. Kuncoro. Selamat malam. Baik, semuanya sudah bergabung. Saya akan ke MUI terlebih dahulu. Pak Asrorun, Assalamualaikum. Rapat Komisi Fatwa MUI tadi menyepakati bahwa vaksin Sinovac hukumnya suci dan halal. Bagaimana ceritanya Pak, sehingga MUI bisa sampai pada kesimpulan ini? Kalau terus cerita panjang. Tapi tadi rapat pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang digelar mulai jam 14 ini merupakan cerita ujung dari proses sertifikasi halal terhadap produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science China yang sudah berproses sejak Oktober 2020. Artinya tidak ujuk-ujuk dan juga tidak tiba-tiba. Prosesnya cukup panjang. Mulai dari proses pendaftaran, kemudian pemeriksaan dokumen terkait dengan ingredient dan juga proses produksi, kemudian kunjungan lapangan ke pabriknya oleh tim auditor, sampai kemudian terakhir kunjungan auditing ke PT Bio Farma yang menjadi salah satu mitra untuk kepentingan pendistribusian, kepentingan proses pooling, kepentingan filling, dan beberapa proses terkait untuk distribusi ke end user. Korespondensi juga dilakukan antara tim auditor dengan pihak produsen untuk kelengkapan data dan juga dokumen, hingga akhirnya kemarin tim auditor sudah menuntaskan secara final hasil auditingnya, kemudian dilaporkan ke sidang Komisi Fatwa. Tadi habis Jumat dilaksanakan sidang Komisi Fatwa dengan agenda mendengar laporan auditing mengenai khusus terkait dengan aspek kehalalan ya. Tetapi pada aspek syar'i, halal dan thayyib itu satu kesatuan. Ya. Tadi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau tepatnya sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia fokus kepada aspek kehalalan dan kesucian. Setelah dilakukan proses pendalaman, mulai dari bahan, kemudian proses produksi, kemudian proses pembiakan, melalui media pertumbuhannya, rincian jenis-jenis media pertumbuhan, semua akhirnya disimpulkan bahwa vaksin COVID-19 dari Sinovac ini memenuhi kaidah halal dan suci. Sementara aspek kethayyibannya menunggu dari keputusan Badan POM, karena ini satu kesatuan ya. Kethayyiban itu sangat terkait dengan kebolehan. Bahwa halal dan sucinya sudah diputuskan. Tetapi boleh atau tidaknya digunakan itu terkait dengan mafsadah atau maslahatnya. Dan ini menjadi domainnya Badan POM untuk menyatakan bahwa ini aman, kemudian berkualitas dan juga memenuhi standar efikasi. Pak Asrorun, kalau mendengar cerita Anda yang panjang bagaimana proses sertifikasi auditing dari vaksin Sinovac asal Tiongkok ini, apakah sebetulnya proses yang panjang ini adalah proses yang wajar dalam artinya ketika MUI mengkaji sebuah vaksin baru, obat baru, memang inilah proses yang harus dilalui, atau karena ini vaksin COVID-19 barang baru sehingga prosesnya menjadi lebih panjang dari biasanya? Sebenarnya pembahasan mengenai produk vaksin itu bukan sesuatu yang baru ya di Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya sudah
beberapa kali melakukan pembahasan vaksin, mulai dari vaksin polio, kemudian vaksin flu, vaksin meningitis, kemudian vaksin BCG, dan beberapa jenis vaksin yang lain. Nah, standar pembahasannya ya sama, pada aspek zat, pada aspek materi, kemudian pada aspek proses, kemudian pada aspek penggunaan. Nah, bisa jadi dia halal dan suci, belum tentu dia boleh digunakan. Nah, kebolehannya sangat terkait dengan keamanan. Sebaliknya, sekalipun ditetapkan vaksin X misalnya ternyata tidak memenuhi standar halal, belum tentu juga itu tidak boleh digunakan. Itu nanti sangat terkait dengan kondisi faktual, tingkat kemendesakannya, kemudian tingkat kebutuhannya, tingkat keamanannya. Intinya variabel itu dipertimbangkan di dalam penetapan aspek hukumnya. Baik, saya ingin ke juru bicara vaksinasi Kemenkes, Ibu Nadia, setelah mendengar tadi keterangan dari Pak Asrorun, kemudian tadi kita juga menyimak keterangan dari Ibu Penny, Kepala BPOM. Apakah ini Kemenkes yakin bahwa vaksinasi bisa jadi dilaksanakan minggu depan? Ya, baik. Pada prinsipnya kita akan menunggu Badan POM untuk tentunya mengeluarkan izin emergency use authorization ya. Kita memang sudah merencanakan dan menyiapkan untuk kemungkinan vaksinasi atau penyuntikan vaksin perdana ini bisa dilakukan minggu depan. Tetapi tentunya kita memberikan keleluasaan kepada Badan POM untuk memastikan secara profesional terkait keamanan daripada vaksin ini. Dan kita sangat menghormati proses ini, jadi kita akan bersabar dan tidak akan tentunya rencana ini meleset jauh karena perkiraan kita untuk pelaksanaan vaksin perdana ini pada minggu kedua dan minggu ketiga Januari ini. Oke, tapi Bu Nadia, kan penyuntikan pertama vaksin katanya sudah disebut akan dilakukan kepada Presiden Jokowi, akan dilakukan pada tanggal 13 Januari. Tapi tadi Kepala BPOM, Ibu Penny, mengatakan itu bukan berarti mengikat BPOM untuk harus menerbitkan IUE pada tanggal tertentu. Jadi sebetulnya adakah deadline pasti untuk IUE ini keluar atau bagaimana sebetulnya? Boleh dijawab nanti, Bu Nadia, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prantok akan kembali sesaat lagi. Memang sudah direncanakan pemerintah untuk tanggal 13 Januari akan melakukan vaksinasi. Tapi itu bukan berarti mengikat Badan POM bahwa harus tanggal sekian harus memberikan emergency authorization. Tapi tentunya itu sudah berkomunikasi dengan kami dan dengan adanya rolling submission yang sudah dilakukan oleh Badan POM, ini kan karena sudah bertahap-tahap nih. Jadi artinya adalah keyakinan kami dikaitkan dengan aspek keamanan, mutu tentunya sudah ya, keamanan sudah baik. Dan juga efikasi yang bertahap dapat kami dapatkan datanya. Tadi efikasi ya, efikasi itu kan khasiat ya, khasiat yang dikaitkan dengan imunogenisitas, netralisasi, itu sudah kami dapatkan, tinggal nanti mendapatkan efikasinya. Nah, itu sudah memberikan keyakinan sehingga bisa diperkirakan tanggal 13 bisa melakukan vaksinasi, sehingga artinya adalah kami akan bisa mengeluarkan emergency authorization sebelum tanggal tersebut. Baik, Ibu Nadia, ini menyinggung pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Jadi sebetulnya apakah ada deadline khusus IUE itu harus diterbitkan pada tanggal berapa? Karena kan pemerintah sudah menyebutkan akan melakukan penyuntikan pertama kepada Presiden lagi pada tanggal 13 Januari. Bagaimana ini, Bu Nadia? Ya, yang pasti adalah komitmen Bapak Presiden sebagai penerima vaksin pertama kali. Nah, mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi atau penyuntikan vaksin perdana ini, memang kita melakukan koordinasi dan tentunya dengan Badan POM terkait perkiraan sebenarnya kapan waktu pelaksanaan ini. Tetapi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan POM tadi, tanggal ini tentunya tidak mengikat dan sebenarnya ini merupakan rangkaian persiapan yang tentunya perlu kita lakukan rangkaian persiapan ini secara cermat dan tentunya secara baik agar bisa nanti pelaksanaan penyuntikan vaksin perdana ini tentunya akan dapat berjalan dengan baik juga.
Saya ingin tahu pendapat dari Itagi nih, Dokter Kunchoro. Itagi kan pernah mengatakan bahwa vaksinasi itu tak perlu terburu-buru lah, keamanan ini paling penting. Tapi kalau melihat kondisi sekarang di saat EUA-nya belum keluar, pemerintah sudah mengatakan penyuntikan akan dimulai minggu depan, bahkan Presiden Jokowi akan menerima suntikan pertama pada tanggal 13 Januari. Apakah menurut Itagi sikap ini seolah-olah menekan BPOM untuk mau tidak mau harus mengeluarkan EUA minggu depan? Baik, ya pertama tentu kita bersyukur ya, alhamdulillah MUI sudah menyatakan bahwa vaksin ini suci dan halal, jadi satu syarat, satu tahapan sudah dilewati atau sudah kita punya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan efektivitas dan keamanan dari vaksin, kami dari Itagi menganggap itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa vaksin yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia, apalagi pertama kali akan diberikan kepada Bapak Presiden, harusnya pertama harus aman, yang kedua juga karena berkaitan dengan upaya kita untuk mengurangi atau mengatasi pandemi COVID ini juga harus efektif. Jadi dua hal tadi, keamanan dan keefektifan merupakan hal kedua yang sama pentingnya dengan kehalalan tadi. Jadi kita tetap menunggu, kami dari Itagi tetap merekomendasikan atau mensyaratkan persetujuan dari BPOM dalam bentuk emergency use authorization. Dan saya kira apa yang dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini membuat jadwal-jadwal vaksinasi, menetapkan sasaran-sasaran, bukan merupakan penekanan ya terhadap BPOM, karena kami juga mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa tetap pemerintah akan menunggu, seperti tadi Dr. Nadia sampaikan, bahwa BPOM merupakan suatu badan yang harus bisa memastikan bahwa vaksin ini aman dan efektif, sehingga tujuan untuk mengurangi dan mengatasi pandemi dengan vaksinasi ini bisa tercapai. Oke, jadi balik lagi ke Bu Nadia, jadi ini bukan upaya untuk menekan BPOM dengan adanya tanggal-tanggal tertentu minggu depan harus divaksin. Jadi kalaupun EUA tidak bisa keluar minggu depan, apa yang akan terjadi Bu Nadia? Tidak apa-apakah atau bagaimana? Iya, tentunya kita akan menyesuaikan ya Mbak Selvia. Kembali tadi juga Dr. Kunchoro menyampaikan bahwa aspek safety itu adalah menjadi yang utama, dan pemerintah sudah mengatakan pemerintah menjamin vaksin ini akan diberikan dengan pemerintah menjamin keamanan, mutu dan efektifnya. Jadi saya rasa kita ini bukan mendesak Badan POM, tapi kita semua sebenarnya mengetahui bahwa kita ini berpacu dengan waktu, karena virus COVID-19 ini sangat menular dan sangat berkembang dengan cepat. Jadi kalau kita semakin lambat mengambil keputusan untuk melindungi diri kita, maka pasti akan bertambah korban bahkan kematian. Nah ini yang tentunya menjadi concern kita bersama, dan ini merupakan juga artinya sesuatu yang menjadi perhatian. Jadi sebenarnya tidak ada tenggat waktu, kita akan menyesuaikan, dan tentunya aspek keamanan menjadi prioritas. Oke, tadi Bu Nadia mengatakan kita berpacu dengan waktu. Saya ingin tahu pendapat dari IDI ini, Dr. Erlina. Sampai saat ini kan EUA belum keluar. Sementara vaksin sudah mulai didistribusikan, kemudian vaksinator juga sudah mulai diberikan pelatihan. Bagaimana tanggapan di akar rumput para tenaga kesehatan, vaksinator yang akan menjalankan vaksinasi ini dengan sampai saat ini EUA yang belum keluar? Apakah di bawah itu sudah mulai tidak sabar, menjadi ragu atau bagaimana, Dr. Erlina? Ya, namanya juga orang banyak, tentu saja banyak pendapat ya, tapi saya melihat kecenderungan orang antusias sebetulnya. Para petugas dan juga tenaga medis itu antusias akan vaksin ini. Dan bahwa Kemenkes sudah bersiap-siap itu justru bagus. Jadi jangan sampai menunggu authorization use, emergency use authorization, tidak ada persiapan, itu akan terlambat. Saya setuju dengan pernyataan Dr. Nadia tadi mengatakan ya kita berpacu dengan waktu. Kita harus belajar dari pengalaman yang tidak bersiap-siap dari awal, sehingga banyak hal-hal yang kemudian kita terlewatkan sehingga banyak masalah yang ditimbulkan. Jadi justru penanggalan dan pembuatan
segala macam rencana itu adalah hal yang bagus. Ya, jadi sudah bersiap-siap. Dan tetapi tetap satu hal bahwa vaksin yang ideal itu adalah efektif, aman dan halal. Nah, sekarang kita sudah punya deklarasi halal nih dari MUI. Ini sudah step yang luar biasa. Ini akan banyak lagi nih bertambah kapal penumpang di kapal yang pro vaksin. Begitu ada pernyataan dari Pak Niam tadi sore bahwa ini halal dan suci. Nah, sekarang tinggal gongnya nih kepada Badan POM. Kami percaya bahwa Badan POM ini adalah badan yang berwenang. Jadi kita serahkan pada ahlinya. Tidak usah terlalu banyak berpendapat dan segala macam, karena Badan POM ini adalah memang sudah ahlinya dan memang pekerjaannya, wewenangnya. Mari kita percayakan kepada Badan POM untuk memutuskan, dan sementara kita bersiap-siap diri. Pemerintah bersiap dengan jadwalnya. Saya meminta juga kepada tenaga medis, kepada masyarakat untuk mempersiapkan mental dirinya kalau seandainya termasuk kelompok prioritas. Jadi ayo kita sama-sama mensupport, sama-sama mempersiapkan diri masing-masing. Jadi sebagai individu dan juga sebagai institusi, mari kita sama-sama memberikan kontribusi. Karena saya selalu mengatakan, kita jangan main di hilir. Selama ini kan main di hilir saja, sibuk, tapi kita betul-betul kewalahan, kecapean, maraton dari Maret sampai sekarang. Angka terus meningkat, kematian terus meningkat, rumah sakit penuh, bahkan untuk mencari lahan kuburan juga penuh. Maka di hulu ini memang harus dibenahi. Salah satunya adalah vaksinasi. Tapi memang vaksinasi ini bukan segala-galanya. Walaupun vaksinasi dilakukan, tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban semua orang untuk melaksanakan protokol kesehatan. Baik, tadi menarik Anda katakan dari 3 aspek, 1 sudah terpenuhi, ini aspek kehalalan. Nah, saya kembali lagi ke Pak Asrorun. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, aspek kehalalan obat, makanan itu adalah hal yang prinsip. Hari ini MUI sudah menyatakan vaksin Sinovac suci dan halal. Menurut Anda, apakah setelah MUI menyatakan bahwa vaksin Sinovac buatan Tiongkok ini suci dan halal, masyarakat tidak akan ragu lagi untuk divaksinasi? Ya, pada perspektif keagamaan, halal dan haram itu separuh keagamaan ya. Tetapi tidak serta-merta yang halal itu boleh untuk digunakan. Nah, kebolehan penggunaannya itu terkait dengan maslahah mafsadah, terkait dengan keamanan dan atau ketidakamanannya. Maka setelah Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian hingga pada penetapan bahwa vaksin COVID-19 produksi dari Sinovac ini halal dan suci, maka pada aspek keagamaan di wilayah halalnya tuntas. Ini bisa jadi panduan dan juga pedoman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk melahirkan itmi'nanul qalbi, ketenangan jiwa, bahwa pada aspek kehalalannya ini sudah tuntas. Sehingga ini menutup informasi-informasi yang bisa jadi berseliweran, tetapi tidak jelas sanad sumber informasinya. Tetapi tahap yang berikutnya adalah soal keamanan, karena pada hakikatnya halal dan thayyib ini satu kesatuan di dalam perspektif hukum, dan apalagi mayoritas Indonesia adalah Muslim yang mengikatkan diri kepada ketentuan keagamaan di dalam proses muamalahnya. Baik, oke. Kalau berbicara soal keamanan dan juga keefektifan, saya ingin kembali lagi ke Dr. Erlina. Tadi kita sudah mendengar bahwa tingkat efikasi atau khasiat dari vaksin Sinovac, meskipun yang dari Bandung masih menunggu, BPOM masih menunggu datanya sampai, tapi kita tahu tadi ada data dari Turki 91,25%, kemudian Brazil 78%, Dr. Erlina. Apakah ini berita baik juga buat kita yang akan menggunakan vaksin Sinovac? Kalau saya sih saja mengatakan ini satu berita yang baik ya. Karena ini paling rendah 78 dan ada 91. Bisa jadi yang Indonesia mungkin di atas angka itu. Karena saya mendengar bahwa sehingga saat ini tidak ada severe adverse reaction yang dilaporkan.
Oke. Bisa jadi kita di atas Ya. itu ya, dokter? Bisa jadi kita di atas itu. Mari kita tunggu. Tidak akan lama lagi saya kira karena Badan POM saya tahu sudah berproses bahkan sejak Oktober. Mereka sampai datang ke Tiongkok dan melakukan supervisi juga ke Bandung, ke Indofarma. Mestinya semua data-data sudah lengkap. Jadi memang kita tinggal tunggu gongnya saja. Jadi jangan sampai ada masyarakat berpikiran bahwa ini karena sudah dibuat jadwal maka Badan POM akan didesak untuk mengeluarkan. Saya kira enggak juga begitu ya. Dan saya sih merasa optimis dengan angka antara 78 dengan 91 ini. Barangkali kita bisa lebih dari itu, mudah-mudahan. Oke, nanti saya akan minta Dr. Kunchoro Harimurti untuk menanggapinya kenapa sih tingkat efikasi setiap negara itu bisa berbeda dan apakah nanti Indonesia kalau misalnya lebih rendah dari yang paling rendah kan tadi kita lihat Brazil ya, 78%. Kalau Indonesia ternyata lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari itu, apa nanti perbedaan signifikan yang akan kita dapatkan? Kita akan bahas lagi nanti pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Prantok. Tanya vaksinasinya kapan? Kalau ada yang bertanya seperti itu saya jawab minggu depan. Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM. Itu tahapan itu harus kita lalui. Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Saya nggak tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa. Tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu segera bisa dikeluarkan oleh BPOM sehingga nanti yang pertama kali disuntik saya. Baik, pemirsa kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Kali ini saya ke anggota ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, Dr. Kunchoro Harimurti. Dokter, tadi pertanyaan saya, apa sebetulnya yang bisa menyebabkan perbedaan efikasi di tiap-tiap negara? Kalau tadi Brazil 78%, Turki 91,25%, kita belum tahu Indonesia berapa. Tapi apa yang membuat itu berbeda? Baik. Pertama, sebelum bicara mengenai efikasi, saya mau menekankan kembali masalah keamanan. Kita tahu bahwa proses pembuatan vaksin atau pengembangan vaksin itu adalah proses yang panjang. Kita sekarang sudah pada tahap 3 atau fase 3 dari penelitian tersebut. Dan masalah keamanan sebenarnya sudah mulai dilihat sejak di fase 1 dan fase 2. Dan tentu di awal-awal dari fase 3. Sehingga kesimpulan sementara barangkali ya terhadap masalah keamanan itu sebenarnya sedikit banyak sudah bisa ditebak gitu ya dari hasil penelitian di fase 1 atau fase 2-nya yang kita lihat sudah banyak publikasinya di jurnal-jurnal internasional. Kedua, tadi mengenai masalah efikasi. Pertama, untuk efikasi sendiri Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebenarnya sudah mencaratkan minimal efikasi untuk sebuah vaksin terutama untuk COVID ini adalah 70%, walaupun ada beberapa yang mengatakan di atas 50% cukup baik. Jadi angka yang kita dapatkan baik dari Brazil maupun dari Turki yang tadi minimal 78%, saya kira itu sudah di atas dari persyaratan WHO. Kita harapkan sekali lagi ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi peningkatan antibodi yang muncul dari pemberian vaksin itu sebenarnya sudah kita lihat dari uji klinis di fase 1 dan fase 2. Dan peningkatan antibodi penetralisir ini itu bisa dijadikan sebagai prediktor bahwa vaksin ini nanti akan berhasil atau tidak. Jadi berdasarkan uji-uji klinis di sebelumnya itu kita bisa menduga kemungkinan memang atau kita harapkan sebenarnya di atas angka 70%, mungkin bahkan di atas angka yang 78% itu untuk yang di Indonesia. Nah, kenapa bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain atau satu negara dengan negara lain? Tentu faktornya ada beberapa. Yang pertama, kalau menurut saya adalah pola transmisinya atau risiko transmisinya. Dari berbagai penelitian epidemiologi kita bisa melihat bahwa penelitian-penelitian terhadap
pencegahan penyakit atau pengobatan terhadap penyakit itu sangat tergantung dari risiko penularan di tempat tersebut. Tentu penularan di Indonesia, di Brazil dan di Turki itu berbeda-beda. Itu yang salah satu yang menyebabkan efikasinya itu berbeda-beda. Yang kedua tentu perbedaan ras dan demografi dari penduduk itu juga bisa berpengaruh terhadap efikasi. Walaupun kita perlu melihat lebih jauh lagi. Ini karena merupakan laporan awal dari seluruh negara yang berbeda-beda tadi, kita belum tahu sebenarnya perbedaan itu, kita belum, terus terang saya juga belum membaca hasil dari penelitian Turki dan Brazil itu. Kita bisa melihat sebenarnya kalau misalnya sudah ada publikasinya, berapa sih rata usianya misalnya, apa saja kelompok seperti apa yang ada di dalam penelitian tersebut, laki-lakinya, perempuannya seperti apa, kemudian walaupun pada Sinovac ini dikatakan komorbid itu dieksekusi, tapi barangkali ada penyakit-penyakit tertentu yang berbeda juga antara satu tempat dengan tempat lain. Itu menyebabkan perbedaan efikasi antara satu tempat dengan tempat lain. Oke, kemudian Bu Nadia mungkin juga bisa menjelaskan Bu, apakah hasil uji klinik atau efikasi dari negara lain ini bisa dijadikan acuan bagi Indonesia? Karena kan tidak semua vaksin akan dilakukan uji kliniknya di Indonesia. Sejauh ini hanya Sinovac saja yang dilakukan uji kliniknya di Indonesia. Nah, bagaimana dengan merek-merek vaksin lain yang tidak dilakukan uji klinik di Indonesia? Apakah kita bisa menggunakan hasil dari negara lain sebagai acuan kita untuk mengeluarkan EUA nantinya? Jadi setiap jenis vaksin yang akan beredar di Indonesia itu akan harus mendapatkan izin dari Badan POM. Bentuknya itu bisa izin edar langsung atau penggunaan secara darurat yang saat ini seperti yang kita tunggu untuk vaksin Sinovac. Dan tentunya terkait dengan izin EUA ini atau izin edar ini tidak harus merupakan suatu data yang dilakukan clinical trial-nya di Indonesia. Jadi Badan POM tentunya sudah memiliki suatu standar atau SOP dalam rangka untuk pemberian izin tersebut, tentunya dengan menggunakan berbagai data-data dari uji klinis tahap 3 yang dilakukan di tempat atau di negara-negara yang menjadi bagian daripada uji klinis tersebut. Dan kita ketahui bahwa banyak sekali obat maupun vaksin yang didaftarkan di Badan POM yang tidak semuanya itu ada uji klinis tahap 3-nya di Indonesia. Oke, jadi tidak mesti semuanya dilakukan uji kliniknya di Indonesia ya. Kemudian Bu Nadia, kita kan juga tahu ada beberapa merek vaksin yang akan kita pakai di Indonesia dan sudah kita pesan. Nah, perbincangan di masyarakat sudah mulai terjadi. Nanti saya akan mendapatkan vaksin merek yang mana ya. Nah, untuk mencegah masyarakat khawatir bahwa satu vaksin lebih baik dari vaksin lainnya, apa Bu yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan kepada masyarakat? Iya, yang pasti yang harus kita pahami pertama untuk menjamin keamanan, mutu dan efektivitas daripada sebuah vaksin itu harus mendapatkan izin edar dari Badan POM. Jadi ini dulu yang pertama kita pegang bahwa semua vaksin nantinya akan mendapatkan izin edar dari Badan POM. Yang kedua tentunya akan mendapatkan terkait ke fatwa kehalalannya dari MUI. Dan yang ketiga tentunya adalah memenuhi kriteria WHO. Tadi disampaikan juga Dr. Kuncoro bahwa minimum vaksin untuk COVID-19 yang direkomendasikan oleh WHO adalah yang di atas 50%. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting, vaksin yang ada dulu itu yang kita pakai dulu. Karena saat ini sebenarnya kita ini sedang dalam keadaan pandemi. Atau kata lainnya mungkin yang dipahami oleh masyarakat sebenarnya kita ini dalam keadaan perang. Tapi perangnya ini kita dengan perang dengan penyakit yang hampir tidak kelihatan. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai perang, apapun senjata yang bisa kita gunakan di awal untuk mempertahankan kita, itu yang kita gunakan dulu. Nah, dari ketiga ini kemudian kita nanti akan berbicara bahwa sebenarnya banyak sekali terkait
efikasi atau mana vaksin yang lebih bagus itu sangat tergantung dengan proses pada saat uji klinis tahap 3-nya. Tadi Dr. Kunchoro sudah sampaikan kan berbeda situasi misalnya di Brazil dan Indonesia, tentunya akan menghasilkan angka yang berbeda. Pemilihan subjek penelitiannya juga beda. Jadi banyak hal saya rasa seperti itu. Yang penting 3 tadi Mbak Zelvia yang harus dipahami oleh masyarakat, kita ini sedang berperang. Kalau kita lambat maka korban akan makin banyak berjatuhan. Oke, nanti saya akan minta tanggapannya ke Pak Asrorun dan juga Dr. Erlina, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen akhir dari Prime Talk. Pemirsa, Dr. Erlina, tadi saya berbicara soal perbedaan vaksin. Beberapa vaksin, misalnya kita sebut saja Pfizer, memiliki efikasi di atas vaksin Sinovac ini di Turki 91,25, Pfizer di atas itu lagi sekitar 94%. Nah, bagaimana mencegah keraguan masyarakat bahwa vaksin yang satu lebih baik dari vaksin lainnya, dan supaya mereka juga tidak mempermasalahkan nantinya akan mendapat vaksin yang mana? Baik, saya kira edukasi sangat penting di sini ya, edukasi dan juga komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Harus disampaikan bahwa sekarang ini di tingkat global pun orang berebut vaksin. Banyak negara-negara itu rebutan vaksin karena produksi vaksin juga tidak sebanyak yang kita inginkan, jadi juga bertahap. Dan karena sekarang kita baru punya Sinovac, ya marilah itu yang kita pakai dulu. Itu pun kan baru ada 3 juta dosis, dikatakan nanti mungkin sampai 18 juta dosis di Januari. Jadi jangan terlalu memilih sehingga kita kehilangan momen. Nah, tetapi ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apalagi Sinovac ini dikatakan sudah memenuhi kriteria yang direkomendasikan oleh WHO dari sisi efektivitas kalau kita mengacu kepada hasil di Brazil maupun di Turki. Nah, mudah-mudahan hasil di Indonesia akan segera keluar sehingga lebih membuat masyarakat lebih termotivasi lagi untuk menerima vaksin ini. Karena saya selalu katakan pada teman-teman, kepada para petugas kesehatan, memang ini kayak kita beli sepatu, ada merek Nike, ada merek macam-macam, ada merek yang sederhana, tapi fungsinya sama, tetap kita bisa pakai sepatu untuk berjalan, melindungi kaki kita. Jadi masyarakat dan juga para penerima vaksinnya harus lebih terbuka ya, lebih open dan juga lebih smart mempelajari ini. Dan tapi saya juga ini ada Bu Nadia, minta kepada Bu Nadia nih, kita yuk bekerja sama dengan ID, Kemenkes dan ID ini memberikan edukasi dan pencerahan ini sampai ke akar rumput, karena masing-masing kita kan punya cabang sampai ke kabupaten kota. Jadi mungkin orang seperti Bu Nadia ini mesti di-cloning banyak sampai ke seluruh Indonesia supaya memberikan pencerahan begitu ya. Karena nggak semua orang dengerin Metro TV nih yang ada Ibu Nadianya. Jadi mesti hal yang sama dibuat generik untuk didengarkan oleh banyak orang sampai ke bawah. Ya, jadi ini perlu waktu ya, mungkin kita sama-sama saja. Tapi bagus sekali kalau edukasi informasi ini disampaikan bahwa kita bukan dalam situasi memilih saat ini. Kenapa? Karena kita sedang perang, kata Bu Nadia ya. Jadi memang kalau saya ada pepatah mengatakan kalau tidak ada rotan akar pun jadi, yang penting fungsinya sama. Ya. Baik, harus begitu, ada strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Bu Nadia, bagaimana Kementerian Kesehatan mengeluarkan, memanfaatkan tenaga-tenaganya yang ada di setiap daerah untuk melakukan tugas ini? Ya, baik. Tentunya saya menyambut baik ya usulan Bu Erlina untuk kita bekerja sama dengan ID terkait sosialisasi ini. Tetapi kita juga melakukan selain dengan ID, kita dengan organisasi profesi lain seperti PPMI, kemudian IBI juga kita lakukan. Selain itu tentunya dengan organisasi kemasyarakatan mulai dari NU, kemudian Muhammadiyah, ini kita juga melakukan sosialisasi secara bersama. Dan yang penting juga mungkin kalau di zaman sekarang mungkin kita akan bekerja sama dengan
remaja-remaja ataupun teman-teman milenial ini yang sangat aktif di dalam media sosial, yang menjadi influencer di banyak hal ya. Jadi ini merupakan salah satu juga yang bisa menyampaikan informasi-informasi selain tentunya melalui saluran-saluran resmi dengan adanya media-media KII. Oke, Pak Asrorun, tidak hanya Sinovac tapi vaksin merek lain juga akan masuk ke Indonesia. Apakah nanti proses sertifikasi kehalalannya nanti sama dengan proses pengujian Sinovac? Apakah MUI akan mendatangi satu persatu pabrik produksi vaksin yang ada di luar negeri atau seperti apa prosesnya? Ya, karena kita memiliki standar ya di dalam konteks penetapan produk halal, termasuk di dalamnya adalah vaksin. Jadi pada saat kami melakukan proses auditing terhadap vaksin produksi Sinovac ini, di penghujung kami melakukan rapat koordinasi pada saat direksi PT Bio Farma hadir ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Salah satu temanya adalah melakukan pembahasan awal mengenai rencana mendatangkan vaksin dari produsen yang lain, karena memang sebagaimana tadi disebutkan Bu Erlina Burhan, kebutuhan kita cukup banyak untuk kepentingan vaksin, sementara ketersediaan produsen di dunia ini terbatas, sehingga kita perlu mencari vaksin dari beberapa produsen. Nah, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan beberapa produsen yang akan digunakan produksinya. Nah, sebelumnya perlu ada antisipasi, sebagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal terkait dengan pengadaan vaksin Sinovac ini, maka perlu lebih awal juga merencanakan mulai dari pengadaan, kemudian pemastian aspek keamanan dan juga aspek kehalalan. Insya Allah dalam waktu dekat, PT Bio Farma juga akan mendaftarkan beberapa produk yang akan dibeli untuk kepentingan sertifikasi halal. Dan tentunya juga terkait dengan aspek safety, aspek quality, dan juga aspek efikasinya. Baik, jadi nanti prosesnya sama ya Pak Niam dengan Sinovac? Ya, tidak ada beda. Beda. Cuma ini yang harus dipahami, di samping aspek sertifikasi halal juga ada aspek kebolehan. Nanti bisa jadi pada saat sertifikasi ada halal atau haram. Kemudian kebolehan atau ketidakbolehannya itu hal yang berbeda di dalam proses penetapan. Dan terakhir ke Dr. Kunchoro, saat ini kan uji klinik vaksin Sinovac di Indonesia tidak dilakukan pada mereka yang lanjut usia atau di atas 59 tahun. Sementara Brazil, Tiongkok itu sedang melakukan uji klinik pada mereka yang di atas 59 tahun. Perlukah kedepannya kita juga melakukan uji klinik pada mereka yang di atas 59 tahun atau kita tinggal menunggu saja data dari negara-negara yang melakukan itu? Ya, tentu ketika memutuskan bahwa di Indonesia tidak dilakukan pada di atas usia 60 tahun ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah harus dilakukan uji klinis pada populasi Indonesia, menurut saya sih tidak ya. Karena hasil-hasil dari penelitian di luar negeri setelah tadi dikaji oleh Badan POM dan ternyata memang efikasinya dan keamanannya bisa dijamin. Kemudian tentu ada kajian-kajian lain yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan misalnya kondisi klinis atau kondisi pasien atau populasi yang ada di luar dengan di kita. Ada banyak hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan, maka itu bisa digunakan langsung di Indonesia. Sebagai contoh yang Pfizer dan AstraZeneca, kita mendengar bahwa di luar negeri sudah dilakukan pada sampai usia 80 tahun dan ternyata efikasinya dan keamanannya sebanding gitu ya antara yang usia muda dan usia tua. Dari situ kita bisa menyatakan bahwa mungkin saja nanti bisa langsung digunakan pada populasi lanjut usia di Indonesia. Dan populasi usia lanjut di Indonesia ini merupakan populasi yang rentan yang harus kita lindungi dengan salah satunya dengan vaksin.
Baik, terima kasih Dr. Kunchoro Harimurti. Sebelumnya ada Dr. Erlina Burhan dan juga Pak Asroruni Amsoleh serta Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan. Metro TV,